Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Pak Amin sepertinya kemarin mau menemui saya ya. Iya. Maaf kemarin saya masih ada urusan di sekolah. Kira-kira ada apa ya Pak Amin? Begini Pak, kemarin saya kan dalam khususnya pemberian materi berita kepada anak-anak, saya mengalami kesulitan karena anak-anak itu sepertinya kurang dalam peminatan di dalam materi berita. Pak Amin mengajar kelas 7. Kelas 7 yang kurikulum merdeka. Memakai kurikulum merdeka. Jadi anak-anak itu memahami materi teks berita itu agak kurang, iya. Apakah itu menjadi hambatan dalam pembelajaran Pak Amin? Iya Pak. Iya, karena nanti ujung-ujung anak juga bosan karena berita ya hanya itu saja kan. Itu ya. Kira-kira ada solusi? Pak Amin mungkin pernah mengikuti implementasi kurikulum merdeka yang di sekolah ada. Iya. Itu kan ada macam-macam pembelajaran berdiferensiasi. Iya, berarti pembedaan gitu ya Pak dalam penugasan sesuai kebutuhan murid. Itu. Kira-kira murid-murid itu semuanya bagaimana Pak Amin? Iya. Mengenai teks berita ini. Ya, bermacam-macam Pak. Anak-anak ada yang senang kalau ada yang senang cuma mendengarkan, ada yang menulis, ada yang lewat melihat atau menyaksikan. Jadi mungkin bisa saya pakai Pak diferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan murid. Iya. Nah, nanti kan Pak Amin akan mempraktekkan hal itu ya. Iya. Kira-kira menurut Pak Amin apakah ini efektif atau tidak ya? Sebenarnya efektif Pak karena bisa memicu anak untuk dapat sesuai kebutuhan minat mereka, ada yang seperti tadi saya katakan. Terus kira-kira dari macam-macam diferensiasi itu nantinya akan melaksanakan yang mana Pak? Semuanya bisa Pak. Semuanya. Iya. Tiga-tiganya itu. Iya. Proses, produk, sama konten ya. Iya. Iya. Apakah itu cukup waktunya Pak? Insya Allah cukup Pak. Insya Allah cukup. Karena berita tidak hanya satu dua kali pertemuan. Gitu. Iya. Berarti ini pertemuan pertama, diferensiasi apa? Iya. Diferensiasi apa? Gitu ya. Betul. Menurut Pak Amin kira-kira nanti kendala yang akan ditemui apa ya? Kendala yang ditemui kalau penerapan diferensiasi adalah itu tadi Pak, pembagian waktunya. Pembagian waktu. Anak-anak kan ber-32 dan nanti kan ada beberapa macam diferensiasi nanti akan yang mungkin kesulitan di kita tapi untuk anak-anak mungkin menyenangkan. Kira-kira langkah-langkah kegiatan apa yang akan Pak Amin ambil nantinya di pembelajaran diferensiasi? Langkah-langkah dalam diferensiasi itu nanti kan ini berita ya Pak. Iya. Jadi nanti anak-anak ada yang menulis berita, kemudian nanti ada yang membuat bernarasi langsung secara pengucapan Pak. Ada yang dibuat video, ada yang nanti pemicunya ada bergambar. Berarti ada pembagian beberapa jenis penugasan teks berita. Iya, ada penugasan teks berita. Apakah itu mandiri atau kelompok ya? Untuk penugasannya mandiri Pak, tetapi nanti anak-anak berdiskusi secara kelompok. Kira-kira pada awal pembelajaran itu Pak Amin awalnya bagaimana mengajarkan teks berita ini? Awal pembelajaran seperti biasa Pak, langsung materi Pak? Iya. Langsung materi. Maksudnya dalam arti anak-anak diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Apakah mereka pernah melihat, mendengar atau menyaksikan secara langsung sendiri sebuah peristiwa Pak? Jadi
bisa kecelakaan atau malah mengalaminya sendiri. Terus tujuan pembelajaran yang dicapai pada materi ini apa ya? Tujuannya adalah menulis informasi secara sistematis dan akurat melalui menulis berita secara sederhana. Menulis berita ya? Iya, berita secara sederhana. Terus area pengembangan yang tidak dicapai dalam pembelajaran ini apa ya? Nanti yang indikator anak-anak dapat menulis berita secara unsur yaitu 5W1H. 5W1H yaitu nanti 5W1H adalah unsur penting dalam berita yang menjadi teras berita, yaitu unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oh, apa itu sebenarnya? Adik Simba. Iya. Oh iya. Terus kira-kira strategi apa yang dipersiapkan Pak Amin dalam pembelajaran ini? Strateginya saya menggunakan discovery learning, Pak. Discovery learning? Iya. Melalui pengalaman yang pernah mereka alami sebelumnya, yang nanti pengalaman itu tidak hanya melibatkan diri sendiri, Pak, tetapi bisa melibatkan orang banyak, karena salah satu syarat berita yaitu berguna bagi orang banyak. Contohnya apa ya? Mereka tidak harus jauh-jauh mencari berita atau melaksanakan seperti itu, tetapi mereka mencoba menggali sebuah peristiwa atau kegiatan yang ada di sekolah mereka yang nanti berdampak bagi sekolah mereka. Contohnya yang seperti kemarin itu ada kegiatan sarapan bersama, minum obat tambah darah bersama, senam bersama gitu. Jadi dari kegiatan yang kemarin dilaksanakan oleh siswa akan dijadikan tes berita dengan berbagai macam produk tadi. Ada yang memakai video, ada yang audio, ada yang teks tertulis dan memakai gambar. Baik Pak Amin, sepertinya persiapan alat dan bahan kira-kira apa saja ya? Alat dan bahan yang jelas, Pak, karena ini nanti akan menampilkan gambar, maka saya menyiapkan LCD dan proyektor, kemudian bahan ajarnya yaitu foto-foto kegiatan yang pernah mereka lakukan bersama-sama di SMP. Ya. Rencana mau di kelas apa nih Pak Amin? Nanti di kelas 7B, Pak. 7B pada hari Rabu, minggu depan. Terima kasih Pak Amin. Apakah Pak Amin sudah menemukan jawaban dari pertanyaan tadi? Sudah Pak, sudah. Nanti akan saya terapkan, mudah-mudahan nanti ada peningkatan dalam Jadi semoga sukses untuk Pak Amin dalam menerapkan pembelajaran teks berita ini agar si siswa menjadi tertarik dan menambah minat siswa untuk belajar teks berita. Pak Amin. Terima kasih Pak solusinya. Ya, sama-sama. Silakan Pak Amin, saya mau berdiri dulu, ada kegiatan yang lain. Sama-sama Pak. Mari Pak Amin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan yuk, siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai.
Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ya, kita doakan yang masuk, yang sakit, yang tidak masuk. Semoga yang sakit semoga segera sembuh, bisa bersekolah lagi seperti biasa, belajar dan bergabung dengan kalian. Sudah sarapan ya? Kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu berita. Apa itu berita? Kemarin kita sudah bahas. Berita adalah sebuah informasi. Rafa, ada dua judul. Rafa setiap pagi hari ini, Rabu tanggal 7 Februari, misal 7 Februari datang ke SMP Negeri 1 Purworejo dengan Pak Jokowi hari ini datang ke SMP Negeri 1 Purworejo. Yang jadi berita 1 atau berita 2? Kenapa berita 2? Karena berguna bagi masyarakat. Karena Pak Presiden dikenal oleh semua orang, oleh semua masyarakat. Kemudian kemarin berita itu juga ada unsurnya. Unsurnya apa? 5W atau disingkat 5W 1H. Apa saja? What? Buat itu apa? Kalau di dalam berita, apa yang terjadi? Where? Di mana? Tempat kejadian. When? Kapan? Terjadinya apa? Peristiwa. Bu, siapa yang terlibat? Why? Mengapa? Dulu kan pernah dilarang, ya kan? Itu nanti kalau kamu tidak tahu berita, tidak tahu informasi itu, kamu nanti dalam membeli obat ya bisa sembarangan, ya kan? Padahal itu sudah dilarang. Baru-baru ini sudah ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Tuh. Kemudian manfaat apa lagi? Manfaatnya, contoh yang kemarin juga, Indonesia masih mengalami cuaca buruk. Maka kamu kalau tidak tahu berita itu, ketinggalan berita itu, ya kamu nanti tidak siap-siap bawa payung, tidak siap-siap bawa mantel, jas hujan dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Kalau ada hujan yang mendadak, itu nanti kamu juga kebakaran. Ujung-ujungnya nanti kamu sakit. Paham di sini? Kemudian kemarin berita terbagi menjadi berapa? Ada berita cetak, ada berita digital. Berita cetak contohnya poster, majalah. Kalau yang digital, televisi, HP, radio, laptop juga bisa. Itu medianya ya. Nah, yang digital nanti bisa berbentuk gambar dan suara. Mungkin kalau radio apanya saja? Suara. Gambarnya sini ya. Nah, sekarang itu adik Simba sudah pernah membaca berita. Nah, sekarang kamu
Coba menulis berita berdasarkan apa yang kamu alami, apa yang kamu jalani dalam kegiatan itu. Ini kemarin kira-kira yang pertama, kalau kamu membuat berita apa? Judul yang menarik. Ini hanya contoh SMP 1 melakukan olahraga bersama. Menarik tidak? Menarik tidak? Kurang menarik. Nah, nanti silahkan dibuat judul yang menarik. Ini kan kegiatannya tidak hanya satu, tidak hanya olahraga, tidak hanya makan, tidak hanya apa itu. Kemarin kamu lakukan apa? Minum obat, tidak hanya pengukuran tinggi badan, tidak cek apa itu kamu kemarin baling, kemudian berat badan, membawa apa itu mengisi formulir, aplikasi dan lain sebagainya. Nah, kamu jadikan satu judul yang menarik sesuai kira-kira apa ya, kegiatan apa ya yang kira-kira nanti menarik untuk minat pembaca, agar kalau tulisanmu itu dimuat di surat kabar atau media digital, itu pembaca tertarik. Pembaca tertarik itu membaca beritamu. SMP 1 olahraga. Ayo langsung scroll mundur, pernah tertarik. Nanti silakan dibuat semenarik mungkin. Nanti silakan berdiskusi dengan teman sebangkumu. Ini kalau yang nggak dapat teman sebangku ya nanti ngadep sendiri, apa ngadep ke belakang. Nanti kira-kira apa? Diskusikan judul yang menarik, kemudian nanti dibuat beritanya 5W1 hanya disesuaikan dengan runtutan waktu. Ini kan gambar pertama, kamu kan tidak moro-moro langsung sarapan, Bang? Ya. Jadi apa dulu, kemudian apa sampai nanti terakhir apa? Sesuai dengan unsur 5W1. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas? Jelas. Silahkan berdiskusi. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanya. 5 makanan atau 5 buah-buahan yang menyehatkan. Nomor keempat membuat Anda tercengang. Ini kayak ada yang membuat penasaran. Juga. SMP 1 melakukan 5 kegiatan. Nomor 2 bikin Anda terbawa. Silakan berdiskusi, dibuat kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nah, yang ngomongin kegiatannya yang di depan ya. Kegiatannya yang di depan, jangan beralih ke yang lain. Ini dibuat berita apa? Kamis tanggal 26 Januari. Hari Kesehatan ya? Hari Kesehatan Dunia ya? Ya, boleh. Hari Kesehatan Dunia. Kemudian gerakan apa? Sarapan bersama, boleh.
perhatikan Intan membacakan berita. Ayo, gak apa-apa. Yang keras. Peringatan Hari Kesehatan Nasional di SMP Negeri 1 pada tanggal 26 Januari 2022, seluruh murid kelas 7 melakukan hal yang penting. SMP Negeri 1 Purworejo mengadakan senam bersama, makan bersama, dan cek kesehatan bagi anak perempuan. Sebelum sarapan, mereka melakukan senam pramuka selama 15 menit. Setelah senam, baru mereka makan bersama di lapangan basket. Setelah makan bersama, anak perempuan melakukan pengecekan dan anak laki-laki berolahraga di lapangan. Di SMP Negeri 1 Purworejo kita melakukan 5 pengecekan, yaitu pengecekan tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, gigi, dan pengecekan HB. Sebelum pengecekan, mereka harus mengisi formulir diurutkan dari kelas 7F ke kelas 7A. Setelah semua kegiatan selesai, para siswa dan siswi dipulangkan. Sudah selesai? Beri tepuk tangan. Saya akan membacakan berita yang saya tulis. SMP 1 melakukan kegiatan ini di Hari Kesehatan Nasional. Tanggal 26 Januari yang bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional, SMP 1 Purworejo mengadakan kegiatan senam pagi, sarapan bersama, dan juga pemeriksaan kesehatan. Kegiatan yang dilakukan pertama adalah senam. Seluruh siswa kelas 7 mengikuti senam tersebut. Senam tersebut memiliki manfaat untuk menjaga kebugaran tubuh. Setelah senam bersama dilanjutkan dengan sarapan bersama. Kegiatan ini dilakukan untuk membiasakan para siswa melakukan sarapan di pagi hari. Setelah selesai untuk anak perempuan diadakan pemeriksaan kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pada Fikrian akan menceritakan berita terkait dengan olahraga di SMP 1. Judulnya melakukan gaya hidup sehat dengan senam dan makan bersama. Pada hari Kamis 26 Januari 2023, SMP Negeri 1 Purworejo melaksanakan kegiatan bersama, yaitu senam bersama, sarapan bersama, dan diakhiri dengan cek kesehatan untuk anak putri. Hari Kamis 26 Januari 2023, di lapangan SMP Negeri 1 Purworejo, semua siswa kelas 7 diwajibkan memakai kaos olahraga SMP Negeri 1 Purworejo. Sebelum melakukan senam bersama, diwajibkan terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMP Negeri 1 Purworejo. Setelah selesai menyanyi, dilanjutkan dengan senam bersama selama 30 menit. Setelah itu, makan bersama di lapangan basket. Dilanjutkan dengan cek kesehatan untuk perempuan. Dimulai dari cek HB, pengukuran tinggi badan, berat badan, pengukuran lingkar atau lingkar lengan atas. Kegiatan ini terjadi untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kegiatan di SMP Negeri 1 Purworejo. Hari Kesehatan Nasional di SMP Negeri 1 Purworejo. Pagi hari, anak-anak SMP Negeri 1 Purworejo mengadakan makan sehat dan senam bersama. Tidak banyak makan sehat dan olahraga saja, tapi ada juga pengecekan HB, BP, TB, gula, dan lain-lain. Ada juga kegiatan minum obat tambah darah untuk perempuan. Mengapa sebelum pengecekan HB, TB, dan lain-lain harus melakukan kegiatan minum obat tambah darah, khususnya perempuan, dan makan makanan sehat? Lalu olahraga terlebih dahulu supaya waktu pengecekan HB tidak rendah HB-nya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah maju, kalian masih terfokus pada inti berita, hanya pada inti berita, yaitu 5W 1H atau adik sing belum ada atau hanya beberapa yang baru dicantumkan kalimat penjelas. Tadi hanya terfokus pada kegiatan, tetapi
guna atau manfaat kegiatan itu belum ada yang belum dijelaskan, dan ada beberapa yang unsurnya masih kurang, entah itu prosesnya, entah itu alasannya mengapa kegiatan itu diadakan dan lain sebagainya. Nah, ya, ada pertanyaan tidak? Tidak. Nah, kita sekarang itu nanti setelah pembelajaran nanti dikumpulkan tugasnya, kemudian tugas di rumah, yaitu nanti tugasnya tugas kelompok, tetapi tugas kelompok penyetorannya per individu. Paham sampai sini? Paham. Ini kan siswanya ada 31. Saya bagi menjadi 4 kelompok besar, 1 sampai 8, membuat berita yang sama materinya ini, tetapi ditulis, tetapi tulisan tidak menggunakan kertas kertas buku tulis, tidak, tetapi menggunakan kertas lain, dipercantik, diperbagus lagi tintanya, atau ada pena-pena dan lain sebagainya. Intinya penulisannya yang kreatif. Itu untuk nomor berapa? 1 sampai 8. 9 sampai 16 itu membuat berita, ditulis beritanya, tetapi disertai gambar keterangannya. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti di mana? Koran. Di koran itu kan ada ilustrasi gambar. Nah, itu seperti itu. Paham sampai sini? Paham. Tadi berapa? 9 sampai 16. 17 sampai 24 itu nanti membuat berita dengan tema yang sama, itu berupa audio. Berupa bagaimana, Pak? Ya nanti berbentuk rekaman, bisa lewat WA, bisa direkam terlebih dahulu dengan tema yang sama. Bagaimana Pak caranya? Ya nanti kamu menulis berita terlebih dahulu, atau kalau kamu sudah mahir bisa diucapkan secara langsung. Paham? Sekarang nomor absen 25 sampai 31 membuat beritanya berbentuk video. Videonya bagaimana, Pak? Videonya nanti saya kirimkan gambar bahannya seperti ini, dibuat semenarik mungkin, dikasih apa? Keterangan. Kamu jangan lupa, kamu jangan terfokus dengan tugas yang harus menarik, harus bagus, tetapi jangan lupa kamu mengabaikan 5 unsur ini, 6 unsur 5W1, jangan. Kamu tugasmu menarik, tetapi juga harus memenuhi 6 unsur. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak. Pak, dikumpulkan kapan, Pak? Dikumpulkan minggu depan. Kalau ada yang sudah selesai duluan, tidak apa-apa, lebih cepat, lebih baik. Pak, ini berarti pengerjaannya kelompok, Pak? Iya, tetapi nanti penyetorannya secara individu. Paham di sini? Sudah ya, paham tugasnya ya? Paham. Nah, sekarang tadi kalian sudah mempelajari apa? 1. Berita. Berita itu mempunyai unsur apa? 5W1. What? When? Why? Paham di sini? Bahasa Indonesianya disingkat adik Simba. Atau adik Simba, berita juga harus mempunyai apa? Kalimat penjelas, judul yang menarik. Paham di sini? Tidak ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak ada, maka pembelajaran ini sudah
selesai, waktunya sudah habis. Saya akhiri, semoga nanti harimu menyenangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini maju. Siap bro. Beri salam. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam Pak Seto. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Seto, bagaimana? Alhamdulillah baik. Sepertinya Pak Amin sukses ini dalam pembelajaran. Iya Pak, iya. Terima kasih solusinya mengenai kemarin Pak Seto memberikan solusi mengenai minat siswa yang kurang dalam belajar, yaitu diferensi dalam pembelajaran. Ya. Kemarin kan saya juga mengamati Pak Amin dalam pembelajaran. Iya, Agama partisipasi. Iya. Kira-kira menurut pengalaman Pak Amin, bagaimana pembelajaran kemarin itu? Apakah sudah cukup bagi Pak Amin atau ada yang catatan bagi Pak Amin sendiri? Kalau pembelajaran kemarin, saya kira mungkin dalam arti bisa cukup, bisa kurang Pak. Artinya cukup, anak-anak kemarin sudah cukup antusias, tapi masih kok rasanya ada yang kurang. Oh, gitu. Kira-kira apa yang menjadi kekurangan pembelajaran kemarin? Kekurangannya yaitu anak-anak masih terfokus dalam penulisan berita, yang terfokus dalam materi yang pembelajaran berita, yaitu hanya terfokus 6 poin dalam berita itu Pak, dan belum bisa mengembangkan secara kebahasaan. Maksudnya bagaimana ya? Anak-anak masih terfokus dalam alur berita, tetapi dalam informasi tambahan tidak ada jadi seperti berita monoton. Oh, Ya, tetapi sudah cukup bagus untuk pembedaan dalam penugasan itu. Jadi minatnya sudah ada Pak, semangatnya sudah ada peningkatan dari minggu kemarin mengenai diferensial, tetapi dalam kebahasaan mungkin ini di pertemuan selanjutnya akan ditingkatkan lebih. Beritanya itu terlalu kaku atau? Iya, benar. Jadi hanya terfokus dalam adik Simba itu saja. Oh, gitu. Berarti anak-anak istilahnya kurang modifikasi. Iya, kurang modifikasi. Kurang kreativitas dalam menyusun berita. Iya. Apakah judul-judul berita yang anak-anak susun itu sudah menarik ya? Ada yang sudah, ada yang belum Pak. Jadi ada perbedaan memang. Kira-kira menurut Pak Amin ketercapaian tujuan pembelajaran yang kemarin Pak Amin katakan sudah berapa persen dari seluruh anak SUB itu? Masih sekitar 80-an. 80% ya? Iya. Terus kemarin kan juga waktu pembelajaran itu ada sesi presentasi ya? Iya. Apakah itu sudah menunjukkan kemampuan anak dalam menulis teks berita? Sudah. Tetap ya yang sebenarnya katakan tadi, mereka sudah bisa menulis teks berita secara intinya sudah, tapi dalam pengembangan kebahasaannya. Oh gitu. Kira-kira hal itu penyebabnya apa nih Pak? Kurangnya literasi Pak. Kurangnya literasi. Iya. Padahal kan setiap pagi kita sudah Iya, literasi. sudah literasi sudah. Membaca lagi dalam diterapkan di pembelajaran, sebetulnya anak-anak hanya terfokus ke dalam materi. Oh iya. Terus kira-kira untuk mengatasi hal tersebut rencana tidak lanjutnya bagaimana? Rencana tidak lanjut dalam pengembangan dalam berita, yaitu nanti anak-anak, nanti saya akan menggunakan media-media yang lain Pak untuk pengembangan dalam literasi tersebut, seperti melihat berita secara langsung di koran, menyaksikan secara langsung di televisi, atau mendengarkan di radio. Jadi untuk menambah wawasan kebahasaan, mereka juga melihat bagaimana judul yang menarik membaca itu bagaimana. Apakah itu ada keterkaitan dengan mapel yang lain? Saya kira tidak ada. Tidak ada ya. Terus kemarin
juga pada sesi refleksi itu kan Pak Amin menegaskan kembali bahwa Imam Tuhan apa kayak adik Simba dalam sesi refleksi itu menurut Pak Amin apakah ada siswa yang merasa belum paham atau masih perlu diulang lagi materi tersebut? Ya, untuk sesi refleksi kemarin ada beberapa siswa yang masih kurang paham, Pak. Kurang paham. Mereka sudah harus tapi masih ada satu ketinggalan poinnya dalam 5W1 adik sebanyak itu mungkin unsur apa, mengapa, atau bagaimananya saat ini prosesnya. Terus langkah-langkah apa yang Pak Amin lakukan mengatasi anak yang tertinggal tersebut? Untuk anak-anak yang mengalami kekurang pahaman tersebut, nanti anak-anak tersebut akan saya berikan semacam apa ya namanya pengayaan mungkin nanti untuk agar bisa menyusul teman-temannya untuk bisa memahami materi tersebut. Terus materi ini kan ada penilaiannya ya Pak. Iya. Kira-kira rubrik penilaian apa yang Pak Amin kembangkan materi ini? Rubrik penilaian yaitu nanti berupa penilaian secara tertulis Pak. Untuk rubriknya nanti anak-anak menulis berita, kemudian dinilai secara struktur bahasa, kemudian unsurnya, kemudian ada apakah sudah memenuhi kepala, tubuh, dan ekor beritanya. Itu berarti penilaian produk ya? Iya. Apakah ada penilaian tentang pengetahuan dari materi ini Pak? Untuk penilaian pengetahuan ada Pak mengenai materi-materi itu. Iya. Dari kemarin kita observasi pelajaran Pak Amin yang itu, kira-kira rencana pengembangan ke depan apa ya dari materi ini? Rencana pengembangan ke depan yaitu Pak seperti yang saya katakan tadi Pak, untuk mungkin dari medianya mungkin anak-anak akan lebih senang dan lebih bersemangat jika media yang kita gunakan tidak hanya itu saja, mungkin LCD ya, tidak hanya LCD, tidak hanya bercerita, tetapi menggunakan media lain seperti koran atau televisi atau mungkin berkunjung ke tempat lain. Jadi tujuan yang tidak dicapai itu akan tercapai ya, Iya. di anak-anak lebih kreatif Lebih kreatif. teks media, kecuali selain menggunakan konsep adik Simba gitu Iya. ya. Terus kira-kira hal-hal pendukung apa yang untuk mencapai pengembangan diri itu Pak? Hal-hal pendukung dalam media pembelajaran. Iya. Iya. Hal-hal pendukung nanti Apakah Pak Amin perlu belajar di luar sekolah atau luar kelas atau? iya, benar Pak. Itu karena pembelajaran kalau hanya saya sendiri mungkin kurang maksimal. Nanti mungkin saya juga akan mengikuti kegiatan seperti MGEP ataupun mungkin nanti saya akan bertanya dengan teman guru serumpun di sekolah bagaimana untuk agar kita ini bisa maksimal. Kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana tadi apa Pak? Ukuran keberhasilan ya dalam menulis berita, anak-anak dapat menulis berita secara sederhana tetapi menggunakan unsur bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tidak lupa ada unsur adik Simba di dalam. Kira-kira waktunya akan dilaksanakan kapan nih Pak? Insya Allah minggu depan Pak. Oh masih ada waktu. Masih ada waktu karena berita hampir 32 jam jadi cukup. Materi teks itu 32 jam. Iya. Karena kita satu semester, iya, karena di kurikulum Merdeka bahasa Indonesia dalam satu semester hanya 3 materi Pak. Jadi satu materi hampir 1 bulan lebih. Iya.
Jadi waktunya agak panjang. Agak panjang, jadi untuk mengeksplor satu materi itu bisa lebih maksimal Pak. Oh, begitu. Apakah nanti tidak menimbulkan kebosanan pada siswa ya? Ya itu nanti penggantian dalam itu tadi Pak, media-media ajar Ya. kita terapkan agar tidak menimbulkan kebosanan di Siswa. Jadi kan kemarin kan kita diferensiasi program. Iya. Jadi nanti yang minggu depan diferensiasi konten. Iya, atau iya. proses. Iya, benar. Baik, Pak Amin, mohon diceritakan pengalaman Pak Amin setelah ada observasi dari saya, ada supervisi, ada kegiatan pra-observasi, ada observasi. Kira-kira pembelajaran apa yang Pak Amin petik dari kegiatan yang pernah kita laksanakan dari mulai pra-observasi sampai sekarang ini, Pak Amin? Pembelajaran yang bisa saya petik setelah adanya observasi yaitu yang tadinya saya tidak tahu metode itu dalam diferensiasi dalam kurikulum merdeka, yang kurang paham menjadi semakin paham. Kemudian yang kedua menjadikan saya lebih tahu dan lebih paham mengenai arti dalam proses pembelajaran itu. Kemudian yang ketiga semakin menambah wawasan saya untuk menambah media-media ajar yang akan saya pakai. Terima kasih sekali Pak Amin, sukses untuk Pak Amin dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 ini, dan sukses untuk karir Pak Amin juga. Ya, terima kasih Pak Sita, semoga panjenengan juga. Ya, sama-sama. Saya mohon diri waktunya, terima kasih sebelumnya. Saya pamit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.